Perkenalkan, saya Dr. Joshua. Pada segmen kali ini dalam Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama Hermina. Pada segmen pagi ini kita akan membahas tentang usus buntu. Haruskah dioperasi? Appendix adalah sebuah organ yang melekat pada usus besar yang berbentuk seperti selang kecil yang ujungnya buntu. Untuk itu disebut juga usus buntu. Usus buntu ini sering mengenai radang, terkena radang yang paling sering disebabkan infeksi sehingga timbullah diagnosa appendicitis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan dokter narasumber dari Hermina Bekasi, yaitu Dr. Muhammad Fahreza, spesialis bedah. Pagi dok, bagaimana kabar hari ini dok? Baik, Dr. Jojo, Ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya dok. Pertanyaan pertama, apa itu appendicitis dok? Iya, jadi secara terminologi kedokterannya ya, jadi appendix itu kan merupakan, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Jojo bahwa itu merupakan suatu bagian dari usus yang berada di pojok kanan bawah dan dia bagian yang buntu. Nah, istilahnya itu adalah appendix ya. Kalau itis itu adalah terminologi dari adanya suatu infeksi pada tubuh kita. Jadi appendicitis adalah adanya suatu infeksi atau peradangan pada bagian usus buntu. Oke dok, kondisi seperti apa dok yang bisa didiagnosa sebagai appendicitis dok? Dan kondisi seperti apa yang mengharuskan baiknya segera tindakan operasi dok? Ya, jadi sebenarnya untuk masalah bagian perut ini yang disebabkan nyeri itu ada penyebabnya ada banyak ya. Kalau kita ngomongin penyakit dari ilmu penyakit dalam ya, itu bisa seperti gastritis, bisa suatu peradangan di usus lain, atau penyakit empedu, itu juga bisa. Tapi kalau untuk gejala yang berhubungan dengan appendicitis, biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri pada bagian ulu hati ya, yang akan menjalar dalam bisa 1 atau 2 hari ke arah kanan bawah. Gitu. Nyerinya bisa hilang timbul dan bisa dirasakan terus-menerus. Dan biasanya pasien akan diikuti gejala seperti ada mual, ada muntah, dan bahkan mungkin bisa saja ada demam. Ya, dok. Jadi apakah usus buntu harus semua operasi dok? Atau ada, kan banyak masyarakat mencari ya dok, jadi apakah ada alternatif lain selain pembedahan gitu dok? Ya, jadi kalau secara teori kita ya dari ilmu yang kita dapat dari pembelajaran kita bahwa satu-satunya terapi pilihan utama untuk pasien yang mengalami usus buntu itu adalah pasti adalah operasi. Ya, kita tidak bisa hanya memberikan dengan obat-obatan karena kalau kita perhatikan kembali bahwa posisi usus buntu yang berada di kanan bawah apabila sudah terjadi sumbatan ataupun peradangan itu akan mengalami lama-lama proses terjadi pembusukan, bahkan bisa sampai terjadi setelahnya adalah pecah gitu. Kondisi-kondisi seperti ini yang sifatnya adalah emergensi dan berbahaya. Oleh karena itu, yang selama ini kita lihat bahwa appendicitis bisa dengan obat-obatan hanya mengurangi gejala simptomatis saja. Jadi mungkin saja dengan minum obat nyerinya berkurang, peradangannya berkurang, atau mungkin mualnya berkurang. Tapi proses sumbatan itu tetap ada terus-menerus. Sehingga sumbatan itu yang harus kita lepas, yang harus kita hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Ya, harus kita angkat dan kita tutup, kita jahit. Seperti itu. Ya, berarti memang penanganan utamanya adalah operasi ya dok? Betul. Ada kira-kira operasi apa saja dok yang bisa dikerjakan pada kasus-kasus radang usus buntu dok? Untuk operasinya sebenarnya saat ini pilihannya ada operasi yang sifatnya terbuka dan sifatnya yang laparoskopi atau yang kita sebut adalah minimal invasif. Ya, operasi terbuka bisa kita lakukan. Jadi kita akan melakukan sayatan atau berupa insisi yang terletak di sebelah kanan bawah. Lalu yang lebih cepat pemulihannya, yang lebih cepat perawatannya itu adalah yang dinamakan operasi laparoskopi. Jadi kita akan membuat 3 titik sayatan, hanya ukurannya kurang lebih 5 mili di 3 bagian perut kita. Setelah itu kita akan masukkan dengan sebuah teropong, kita cari appendixnya, nanti akan kita angkat appendixnya. Seperti itu. Setelah operasi usus buntu dok, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh pasien dan apa yang bisa diupayakan supaya pasien tuh nggak nyeri, nggak lama perawatannya? Kan banyak orang yang takut dioperasi gitu dok. Jadi nggak cuma usus buntu ya, ini pertanyaan sih menarik ya. Memang
rata-rata sih pasien kita memang yang namanya operasi pasti dia udah ngerasa takut duluan gitu. Padahal saat ini kan metode operasi itu ada macam-macam ya. Salah satunya tadi yang saya bilang operasi usus buntu dengan melakukan sayatan yang lebih kecil ya. Apa keuntungannya sayatan lebih kecil? Ya tadi efek sampingnya lebih berkurang, nyerinya lebih berkurang, perawatannya juga lebih cepat. Paling sering kita temukan pasien dengan usus buntu adalah pertama kali pasti nyeri, itu dulu ya. Nyeri dan satu lagi mengenai masalah penyembuhan lukanya. Itu biasanya yang suka mengenai masalah kosmetik ya. Masalah kosmetik yang berhubungan dengan penyembuhan luka. Itu dengan satu metode yang laparoskopi yang berupa minimal invasif itu bisa mencegah hal itu terjadi. Jadi perawatannya juga lebih baik, nyerinya juga jauh lebih berkurang sehingga pasien juga bisa beraktivitas dengan segera. Ya, berarti kalau pandangan masyarakat yang operasi usus buntu itu mengerikan, mungkin enggak ya dok ya, karena ada metode baru laparoskopi ya dok. Betul. Dan laparoskopi juga ada yang cuma satu sayatan ya dok, yang namanya apa tuh dok? Namanya, jadi sekarang ada sebuah metode terbaru, jadi dia selain laparoskopi yang kita butuh 3 titik, sekarang ada 1 titik saja. Itu di titiknya akan dimasukkan lewat bagian bawah umbilikal atau di bawah udel kita. Dengan itu jauh rasa nyeri, penyembuhan luka jauh akan lebih cepat sehingga ya pasien pasti manfaatnya akan terasa lebih cepat juga. Jadi pasien bisa beraktivitas juga lebih cepat. Lalu hal-hal yang perlu dihindari juga mungkin sampai saat ini sih tidak ada. Ya dok. Gitu. Kira-kira ada cara nggak sih dok untuk supaya nggak terkena radang usus buntu dok? Berdasarkan literatur yang dibaca itu bahwa penyebab paling tersering penyebab dari usus buntu itu adalah adanya proses rantai makanan yang panjang. Jadi sifat pengelolaan makanan dalam tubuh yang panjang. Biasanya sering ditemukan pada makanan yang berhubungan dengan biji-bijian. Tapi ya ini tidak 100%. Jadi kalau kita lihat angkanya tidak 100% pasti akan mengalami usus buntu, tapi angka kejadiannya ada terhadap kejadian usus buntu yang disebabkan oleh rantai makanan yang panjang, salah satunya karena biji-bijian. Berarti mitos yang di masyarakat tuh dok, yang habis makan terus olahraga hati-hati usus buntu. Nah itu kira-kira benar gak sih dok? Oh, itu sampai saat ini belum kita temukan ya, literaturnya belum ada ya. Iya, oke dok. Siap. Berarti kurang lebih seperti itu dok yang untuk operasi usus buntu ya. Jadi tata laksana utamanya adalah operasi ya, dengan beberapa metode yang baik konvensional, yang operasi terbuka maupun yang canggih sekarang ada laparoskopi dan juga ada laparoskopi yang 1 titik ya dok, atau SILS. Terakhir nih dok, kesibukan dokter saat ini apa aja dok? Saya saat ini hobi sehari-hari sih tiap weekend selalu saya sempatkan untuk bermain bola minimal 1 kali seminggu. Lalu ya saya praktek di Hermina full timer, baik itu pelayanan poli, rawat inap dan operasi. Ya baik. Terima kasih dokter untuk sharingnya hari ini. Terus ikuti Observasi Hermina agar mendapatkan informasi terbaru mengenai varian edukasi bersama Rumah Sakit Hermina. Ya, Terima kasih.